Kalau ngomongin soal Jepang, yang pertama kali muncul di pikiran kita pasti bersih, rapi, dan orang-orang yang disiplin. Tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa budaya mereka bisa sekuat itu? Saya Ari Nur Cahyo, and let's go. Yang pertama adalah sistem religi. Masyarakat Jepang umumnya menganut dua agama, yaitu Buddhisme dan Shinto. Shinto ini berfokus kepada roh, nenek moyang, alam, dan penyucian. Makanya di setiap kota itu pasti memiliki kuil sendiri. Lalu ada Buddhisme. Buddhisme ini berfokus kepada jalan menuju pencerahan dan reinkarnasi. Walaupun dua sistem ini berbeda, orang Jepang mempraktekkan keduanya tanpa harus membedakan. Dan juga mereka berpikir bahwa agama ini adalah kamar pribadi orang-orang yang tidak boleh ada campur tangan orang lain. Lalu mereka juga berpikir bahwa agama itu adalah sebuah budaya, bukan sebuah dogma. Yang kedua adalah sistem sosial atau sistem IE. IE ini berarti secara harfiah itu rumah. IE bukan cuma tempat tinggal, tapi konsep sosial yang menekankan bahwa keluarga adalah unit utama masyarakat, di mana nama keluarga, kehormatan, dan tanggung jawab diwariskan dari generasi ke generasi. Kepala keluarga biasanya itu laki-laki tertua, punya tanggung jawab bukan hanya atas rumah tangganya, tapi juga atas kelangsungan nama keluarga. Dari sistem ini, individu tidak dianggap terpisah, melainkan masuk bagian dari kelompok, mulai dari keluarga, lingkungan, bahkan sampai perusahaan. Makanya, orang Jepang sangat menjaga reputasi dan harmoni karena satu tindakan itu bisa mencoreng nama baik IE-nya. Lalu, dari sistem inilah muncul nilai-nilai seperti tanggung jawab kolektif, loyalitas, dan rasa malu sebagai kontrol sosial. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Jepang adalah negara yang sangat menghargai pendidikan. Tapi yang unik, mereka tidak hanya berfokus pada ilmu modern. Ilmu tradisional pun mereka jaga. Di sekolah, anak-anak itu belajar sains dan matematika, tapi mereka juga bisa belajar kaligrafi, seni teh, dan haiku atau puisi. Mereka percaya bahwa pendidikan bukan hanya untuk pekerjaan, tapi untuk pembentukan karakter. Ada sebuah cerita tentang Kaisar Hirohito yang saat itu berkuasa setelah pengagungan Jepang tahun 1945. Dia ini mencari guru-guru yang tersisa. Di sini terlihat betul bahwa dia menyadari guru itu dan pendidikan adalah kunci untuk membangun kembali negara. Yang keempat adalah bahasa. Bahasa Jepang memiliki tiga bentuk utama, yaitu hiragana untuk kata asli Jepang, lalu katakana untuk bahasa asing, lalu kanji yang berasal dari Cina. Sekilas memang rumit, tapi inilah cara mereka untuk menghargai sejarah dan konteks dalam komunikasi. Di era digital pun mereka tidak mengganti sistem ini, karena bahasa bagi mereka adalah warisan budaya, bukan sekedar alat komunikasi. Belajar bahasa Jepang itu memang susah, tapi justru di situ kita bisa melihat nilai keturunan dan konsistensi orang Jepang. Dan bahasa Jepang ini kalau di Indonesia tuh mirip bahasa Jawa, jadi bahasanya tuh ada ungkap-ungkap sendiri. Jadi kita harus menggunakan kosakata yang lebih tinggi kepada orang yang lebih tua. Yang kelima adalah mata pencaharian. Bagi orang Jepang, bekerja bukan hanya untuk uang, tapi untuk ikigai atau alasan hidup. Petani merawat lahannya dengan sepenuh hati, nelayan menghormati laut sebagai sumber hidup. Karyawan kantoran meskipun sibuk tetap menjaga etika dan rasa tanggung jawab. Mereka percaya bahwa pekerjaan adalah bentuk kontribusi sosial, bukan sekedar tugas pribadi. Itulah kenapa budaya telat masuk kerja atau kerja salah-salah itu nyaris gak ada di sana. Jepang dikenal dengan negara yang sangat workaholic. Mereka bersedia untuk bekerja larut malam tanpa dibayar tambahan. Kenapa? Karena sistemnya tadi. Jadi ada kontrol sosial bahwa mereka itu harus berkontribusi untuk masyarakat. Jadi kalau mereka tidak bekerja itu mereka malu. Makanya banyak orang bunuh diri karena tekanan kerja. Yang keenam, teknologi. Jepang dikenal dengan teknologi yang canggih, dari kereta super cepat hingga toilet pintar. Tapi yang menarik, mereka tetap merawat alat tradisional seperti alat ukir kayu atau teko besi tua untuk upacara teh. Ada filosofi yang disebut dengan monozukuri, yaitu seni menciptakan sesuatu dengan sepenuh hati dan keahlian.
baik itu pakai mesin canggih maupun tangan manusia. Mereka nggak meninggalkan tradisi demi modernitas, mereka menyatukan keduanya secara harmonis. Yang terakhir adalah kesenian. Kesenian di Jepang itu memiliki dua sisi, klasik dan kontemporer. Di satu sisi ada teater kabuki, seni merangkai bunga ikebana, dan musik tradisional. Di sisi lain ada manga, anime, dan cosplay yang mendunia. Menariknya nih, semua ini dianggap sebagai bagian dari identitas budaya. Pemerintah bahkan mendukung budaya pop sebagai strategi diplomasi, dikenal sebagai soft power. Jadi jangan salah, cosplay dan anime itu juga bagian dari pelestarian budaya. Cuma formatnya aja yang kekinian. 7 unsur ini saling terhubung, membentuk fondasi budaya Jepang yang kuat. Mereka bukan bangsa yang sempurna, tapi mereka punya satu hal yang luar biasa. Mereka merawat nilai budaya sambil terus belajar dari zaman. Kita pun bisa begitu, mulai dari menghargai budaya sendiri, belajar disiplin, dan menjaga rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Karena seperti pepatah Jepang bilang, Nana Korobi Yaoki, jatuh 7 kali, berdiri 8 kali. Terima kasih.